Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Intan Mentasari dengan NIM 72114192226. Di sini saya akan membahas tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Dan selamat menonton. Oke, baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Saya pakai buku referensi dari buku Sistem Informasi Manajemen Raymond and Sheila Jr. Giorgio Piskel. Di sini ada perdagangan elektronik atau e-commerce. Jadi perdagangan elektronik atau e-commerce itu merupakan suatu transaksi dagang yang dilakukan secara online dalam suatu jaringan komputer yang tertata dalam database antara pihak penyedia produk dengan pihak yang membutuhkan produk. Yang kedua ada e-commerce di luar batas perusahaan. Ada dua jenis e-commerce yang terjadi dengan entitas di luar batas perusahaan, yaitu yang pertama itu ada business to consumer atau B2C, itu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua ada business to business atau B2B, itu mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Yang kedua ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Itu ada satu, perbaikan layanan pelanggan sebelum atau selama dan setelah penjualan. Kedua ada perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Tiga ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selanjutnya ada kendala-kendala e-commerce. Itu yang pertama ada biaya tinggi, kekhawatiran atas masalah keamanan. Tiga, peranti lunak yang belum mapan atau tersedia. Selanjutnya ada ruang lingkup e-commerce. Itu yang bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah-berubah hanya dalam waktu beberapa bulan. Selanjutnya ada jalan menuju e-commerce. Jadi, mengimplementasikan e-commerce merupakan rencana besar dan mempunyai resiko. Demi membuat e-commerce mencapai keunggulan kompetitif, maka perusahaan harus memperoleh inteligensi bisnis atau business intelligence. Selanjutnya ada inteligensi bisnis atau business intelligence. Aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan didapatkan dengan cara yang pertama ada basis data eksternal untuk mencari berita dengan subjek yang diminati oleh perusahaan. Yang kedua ada mesin pencari, program khusus yang menanyakan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Selanjutnya ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Suatu kombinasi perusahaan-perusahaan yang terkait sehingga mereka berfungsi sebagai satu sistem tunggal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Perusahaan-perusahaan yang membentuk IOS disebut mitra dagang atau mitra bisnis. Manfaat IOS yang pertama itu ada efisiensi komparatif. Efisiensi komparatif itu ada dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi antar organisasi. Yang kedua, manfaat IOS itu ada kekuatan penawaran atau bargaining power. Jadi kekuatan yang berasal dari kekuatan penawaran itu ada fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya ada EDI. Yang pertama ada extranet. Itu perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan besar yang telah dipercaya. Extranet dapat menjadi solusi tepat bagi perusahaan yang ingin biayanya rendah. Extranet menggunakan internet untuk komunikasi dan browser standar web untuk menavigasi situs dan bertukar data. Selanjutnya ada sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Jadi sponsor IOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan IOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan IOS.
Selanjutnya ada pengaruh penerapan, itu yang pertama di tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dukungan manajemen puncak. Selanjutnya ada manfaat langsung dan tidak langsung iOS. Yang pertama ada manfaat langsung, itu ada 1. Mengurangi kesalahan, 2. Menurunkan biaya, 3. Meningkatnya efisiensi operasional. Manfaat tidak langsung itu ada 1. Meningkatkan kemampuan untuk bersaing, 2. Memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, 3. Memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya ada strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama ada produk-produk digital. Jadi pembeli produk digital itu menanggung biaya transaksi substansial dilihat dari segi biaya komputer, biaya koneksi online, media dan media penyimpanan. Yang kedua ada produk-produk fisik. Produk fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web, sebagai gantinya harus dikirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada penjualan maya versus campuran. Penjualan maya itu merupakan penjualan yang dilakukan perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Dan penjualan campuran itu merupakan perusahaan memiliki tempat penjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Pemerintahan elektronik itu salah satunya pemerintah yang menggunakan e-commerce untuk menagih pajak. Langkah-langkah e-commerce. Pertama ada perdagangan bergerak, itu menggunakan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Hotspot nirkabel cukup memadai untuk penggunaan web umum maupun pribadi. Menggunakan internet itu ada World Wide Web atau WWW, itu kumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi atau kandungan yang menyimpan dokumen-dokumen yang diformat. Selanjutnya ada saran-saran keberhasilan penggunaan internet. 1. Ada pastikan situs web Anda kuat. 2. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. 3. Menekankan isi. 4. Sering diperbarui. 5. Melihat di luar pelanggan. 6. Tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. 7. Menjadikan internet intuitif. 8. Berada di lokasi web yang tepat. 9. Ciptakan rasa kebersamaan. Dan yang ke-10, carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Selanjutnya yang terakhir ada dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Itu yang pertama, kurangnya pengguna. 2. Kurangnya stabilnya jaringan. 3. Harganya kurang terjangkau. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih sudah nonton. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.